Ya, uh, innal hamdalillah wa syukurillah assalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, ya, atas berkat limpahan rahmat serta hidayahnya kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka menuntut ilmu. Ya, Masya Allah, menuntut ilmu Al-Quran, ya. Masya Allah, ini begitu luar biasa. Insya Allah bersama dengan Al-Ustadz, ya. Langsung saja kita buka uh, halaqah Quran kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya saya akan langsung serahkan kepada Al-Ustadz, ya, untuk memimpin dan juga memberikan ilmu kepada kita semuanya. Uh, Kepada Al-Ustadz Rosyad Rusianto, kami persilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, dan nikmat-nikmat yang lain yang sangat banyak sekali yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Allah Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Nah, artinya jika kalian bersyukur kepadaku, pasti aku tambahkan nikmatku untuk kalian. Ya, tapi jika kalian mengkufuri, mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sungguhnya siksa Allah sangat pedih. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan banyaknya nikmat yang telah kita dapatkan itu memiliki konsekuensi ya kepada kita semuanya untuk banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan dengan banyak bersyukur, maka insya Allah akan ditambahkan nikmat-nikmat Allah untuk kita semuanya. Dan juga berikutnya Allah mengancam kepada kita, ya kalau kita mengkufuri, tidak bersyukur atau mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka diancam dengan siksa yang pedih. Ya, artinya tidak bersyukur itu termasuk dosa besar karena diancam dengan siksa yang pedih. Nah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke baginda Rasulullah SAW, kepada para sahabat beliau yang mulia, para ummahatul mukminin, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semoga tercurah kepada kita semuanya kaum muslimin yang istiqomah, yang ittiba dengan baik kepada beliau sampai hari kiamat. Nah, Bapak Ibu sekalian, sahabat Adrenal Village yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama belajar ilmu syar'i, untuk sama-sama mempelajari Al-Qur'an. Ya, dan ini adalah nikmat yang sangat besar karena mempelajari ilmu agama adalah barometer atau ukuran seorang hamba itu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi kita yang mulia bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah inginkan kebaikan ada pada dirinya, Allah akan jadikan dia faham terhadap agamanya. Artinya, jika Allah tidak menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah tidak akan memberikan pemahaman yang baik ya terhadap agamanya. Nah, oleh karena itu, kita semua diberikan kemudahan untuk belajar agama, maka harus banyak bersyukur kepada Allah. Ya, karena itu adalah nikmat yang sangat besar. Apalagi kita belajar Al-Qur'an, ya. Kitab suci umat Islam, ya kitab suci kita semuanya,
Dan ini adalah mukjizat yang tetap kekal sampai hari kiamat. Nah, yaitu Al-Qur'an. Dan hendaknya kita semua lebih bahagia ya terhadap Al-Qur'an dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang lain. Nah, Allah Ta'ala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatih, wa khairum mimma yajma'un." Hendaklah kalian bergembira dengan keutamaan Allah dan rahmatnya. Itulah yang lebih baik daripada apa-apa yang kalian kumpulkan. Ya, artinya nikmat iman Islam, nikmat ilmu agama, nikmat amal soleh, itu adalah nikmat yang paling besar. Ya, nikmat yang paling besar yang harus kita syukuri, karena itulah nikmat yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat iman dan amal soleh. Nah, maka dari itu kita semuanya wajib untuk istiqomah di atas agama Islam. Istiqomah melaksanakan syariat-syariat agama Islam. Istiqomah di atas keimanan kepada Allah dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dengan sebenar-benarnya dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan beragama Islam, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita tentang wajibnya untuk istiqomah, untuk menepati kebenaran, untuk menepati amal soleh, ya. Kapanpun dan dimanapun kita berada, kita semua diperintahkan untuk tetap bertakwa kepada Allah. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Dan iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya akan menghapusnya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Nah, inilah kewajiban untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dan mempelajari ilmu agama ada salah satu wasilah, salah satu cara agar kita senantiasa bisa istiqomah, ya senantiasa bisa disiplin di atas keimanan ya dan amal soleh dalam rangka memakmurkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mungkin sedikit mukadimah yang mudah-mudahan bisa menjadi motivasi untuk anak pribadi dan kepada para sahabat Adrenet Village semuanya, yang mudah-mudahan kita semua diberikan taufik, diberikan bimbingan dan hidayah serta kemudahan dalam mempelajari Al-Quran. Baik, kita lanjutkan di halaman 87. Mengenal nun iwad atau nun wasol. Nah, nun iwad atau nun wasol adalah nun kecil yang dibaca dengan harokat kasroh. Ya. Nun iwad terjadi apabila huruf yang berharokat tanwin, ya baik dhammah tain, un, kasrotain, in, atau fatatain, an, bertemu dengan hamzah wasol. Sehingga lafaz nun sukun dalam tanwin, bunyi an, in, un, dibaca menjadi huruf nun yang berharokat kasroh. Yang berharokat kasroh menjadi ni. Nah, ini hanya ada pada Quran yang menggunakan rasam Utsmani. Ya, Quran atau mushaf yang standar internasional. Jadi menggunakan membacanya yaitu ada nun iwad atau nun wasol yang dibaca kasroh. Ya. Tapi ini tidak terdapat ya di mushaf internasional, tidak tertulis nun kasrohnya, tidak tertulis. Nah, tapi kaidahnya yang penting harus kita pahami, setiap tanwin
ya baik an, in, un yang bertemu dengan hamzah wasol, maka bunyi tanwinnya ya menjadi bunyi ka. Nah, perhatikan bawahnya. Kita lihat di paling sebelah kanan ya di surat Al-Baqarah ayat 180. Kemudian di kolom ayat ada ayat yang berbunyi khairon. Nah, khairon bertemu dengan hamzah wasol. Ya, hamzah wasol pada kata al-wasiyatu. Saya ulang lagi, khairon al-wasiyatu. Nah, di sini ada tanwin. Ya, huruf ro-nya fathatain bertemu dengan hamzah wasol. Ya, maka di sini dibacanya menjadi khaironil. Ya, lihat tanda panah yang arah sebelah kiri. Tanwinnya hilang ya menjadi khaironil. Menjadi khaironil. Nah, khaironil wasiyatu. Nah, ini cara membaca nun iwat ya, yaitu tanwin yang bertemu dengan hamzah wasol. Maka dibacanya menjadi ada tambahan nun kasroh ya, yaitu bunyi ni. Nah, khairan al wasiyatu dibaca menjadi khaironil wasiyah. Khaironil wasiyah. Nah, berikutnya bawahnya di surat Al-Jumu'ah ini. Yang baris kedua lahwan. Ya, tanwin pada huruf waw. Lahwan bertemu dengan hamzah wasol pada kata infaddu. Infaddu. Nah, jadi yang tertulis di mushaf yang Rasm Utsmani ya tidak ada nun kasrohnya. Tertulisnya lahwan infaddu. Tapi cara membacanya harus lahwani faddu. Cara membacanya ada nun kasrohnya. Karena rumusnya adalah setiap tanwin yang bertemu dengan hamzah wasol maka dibacanya menjadi nun yang berharokat kasroh. Nah, lihat tanda panah sebelah kiri menjadi lahwani faddu. Nah, lahwani faddu. Ya, yang kolom sebelah kiri ini kolom cara membaca. Dan ini tidak terdapat pada mushaf Rasm Utsmani. Ya. Yang terdapat pada Rasm Utsmani, pada mushaf Rasm Utsmani itu adalah kolom yang sebelah kanan, yang kolom ayat. Nah, tapi meskipun demikian, cara membacanya ya yaitu seperti yang kolom sebelah kiri, ditambahi dengan nun kasroh. Nah, adapun yang kolom sebelah kiri ini biasanya banyak terdapat pada mushaf-mushaf ya terbitan di negara kita di Indonesia. Itu masih menggunakan nun kasroh. Ya, padahal ini adalah cara membacanya. Nah, ini ada cara membacanya. Adapun ilmunya atau kaidahnya yaitu yang tanwin ketika bertemu dengan hamzah wasol. Ya, setiap tanwin baik an, baik in atau un. Ya, fatatain, kasrotain, domahtain, asalkan dia bertemu dengan hamzah wasol, maka cara membacanya seperti tanda panah yang sebelah kiri. Ya, ditambah dengan nun kasroh. Baik, sekarang yang kolom sekarang baris yang ketiga. Baris yang ketiga yauma idzin. Nah, ini tanwin. Yauma idzin bertemu dengan hamzah wasol pada kata al-haqqu. Nam al-haqqu. Maka ini dibacanya bukan yauma idzil haqqu, bukan.
Ya, cara membacanya lihat tanda panah sebelah kiri. Cara membacanya adalah yauma idzinil. Yauma idzinil haqqu. Jadi tanwin pada huruf dzal ya bunyi zin hilang. Tanwinnya hilang ya ditambah dengan nun kasroh menjadi yauma idzinil haqqu. Ya, Nah, kerang-kerang. kemudian Ada juga di beda. yang keempat, Ada. qaumulutin al-mursalin. Ada tanwin pada kata lutin, kasrotain pada huruf to, lutin. Bertemu dengan hamzah wasol pada kata al-mursalin. Ya. Ini tidak dibaca qaumulutil mursalin, bukan. Cara membacanya bagaimana? Lihat tanda panah yang ke sebelah kiri. Nah, dibaca qaumulutinil. Nah, ada tambahan nun kasroh. Qaumulutinil mursalin. Nah, qaumulutinil mursalin. Jadi tanwin pada huruf to hilang ya dan ditambah dengan nun kasroh lutinil. Nah, baris yang berikutnya bawahnya adun al-mursalin. Adun al-mursalin. Nah, dalnya dhammahtain, dun bertemu dengan al-mursalin yang diawali dengan hamzah wasol. Ya, yaitu alif yang di atasnya ada kepala shad itu namanya hamzah wasol. Nah, ini tidak dibaca adul mursalin bukan. Tapi dibacanya adunil. Nah, lihat tanda panah sebelah kiri adunil mursalin. Ini cara membacanya. Ya, adunil mursalin. Nah, jadi kolom sebelah kiri ini cara membaca. Adapun yang sebelah kanan yang pada kolom ayat ini adalah yang tertulis pada mushaf. Yang tertulis pada Quran kita. Ya, tapi cara membacanya yaitu sebelah kiri. Ya, ditambahi dengan nun kasroh. Nah, kemudian yang baris terakhir illa ifkun. Nah, ini ada tanwin juga. Ada dhammah tain pada huruf kaf. Illa ifkun bertemu dengan iftarohu. Ada hamzah wasol atau huruf alif ya pada kata iftarohu. Nah, maka cara membacanya di sini bukan ikhfa. Ya, bukan dhammatain bertemu dengan fa. Ya, sehingga dibaca ikhfa, bukan begitu. Cara membacanya lihat ya tanda panah yang sebelah kiri. Illa ifkun iftaroh. Nah, saya ulangi lagi. Illa ifkun iftaroh. Ya. Jadi dhammah tain pada huruf kaf, dhammah tainnya hilang dan tersisa dhammah saja. Dan ditambah dengan nun kasroh yang asalnya bunyi kun sekarang menjadi kuni. Nah, kuni illa ifkun iftaroh. Nah, ya ini untuk latihan ya. Jadi nanti latihannya ya masing-masing membaca, praktek membaca 6 baris. Tapi kolom yang paling sebelah kiri, kolom cara membaca itu ditutup ya. Ditutup dan kita fokus pada kolom ayat. Nah, jadi cara membacanya harus paham. Nah, jadi kolom sebelah kiri itu ditutup dan kita membacanya di kolom sebelah kanan. Ya, setiap tanwin nanti dibaca ditambah dengan nun kasroh. Nah, yang pertama khaironil wasiyah. Nah, khairon menjadi khaironil. Kemudian bawahnya lahwan
menjadi lahwanin. Lahwanin faddu. Nah, yang ketiga yauma idzin, ya ketemu dengan alif atau hamzah wasol, maka bunyi tanwin pada zal yaitu zin hilang. Ya, ditambah dengan ni menjadi zini. Yauma idzinil haqqu. Yauma idzinil haqqu. Nah, kemudian bawahnya qaumulutin. Karena bertemu dengan alif atau hamzah wasol, maka ditambah dengan nun kasroh. Qaumulutinil mursalin. Nah, bawahnya adun menjadi adunil mursalin. Nah, kemudian terakhir illa ifkun. Nah, dibacanya illa ifkun iftaroh. Illa ifkun iftaroh. Nah, jadi yang ada pada mushaf kita, mushaf yang Rasul Utsmani, itu adalah kolom yang sebelah kanan. Ya, kolom yang ayat. Adapun kolom sebelah kiri itu adalah kolom yang cara membacanya. Nah, jadi kalau kita cari kolom sebelah kiri atau nun kasroh, nun kecil yang kasroh pada mushaf yang Rasul Utsmani, maka tidak akan kita temukan. Ya, tidak akan kita dapatkan. Oleh karena itu kita harus paham kaidahnya atau rumusnya, yaitu setiap tanwin, ya jika bertemu dengan hamzah wasol atau alif, maka cara membacanya ditambah dengan bunyi nun kasroh. Ya. Baik, kita praktek membaca. Silakan yang ingin praktek membaca, yang ada bukunya di rumah, maka yang kolom dibaca ditutup ya. Yang kolom sebelah kiri ditutup. Nah, silakan Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khairanil wasiyah. Ya. Lahwanil faqdu. Nah, Yauma izinil haq. ulangi. Yauma izinil haq. Z-nya pendek. Yauma idzinil. Yauma izinil haq. Nah, Qaumulutinil mursalin. nah, Adunil mursalin. ya. Illa ifkun iftaroh. Mumtaz. Nah, mumtaz. Ya, cara membacanya sahih, betul. Jadi setiap tanwin jika dia bertemu dengan hamzah wasol, maka cara bacanya harus ditambah dengan nun kasroh, ya, dengan bunyi ni. Meskipun tidak tertulis pada mushaf, ya karena asalnya memang tidak ada, tapi kita harus paham rumusnya atau kaidahnya. Baik, Mumtaz, barakallahu fiik. Yang lain silahkan. Cara membaca nun iwad atau nun wasol. Silahkan. Ini hanya sebagian contoh saja ya. Di Quran sangat banyak sekali. Yang penting harus kita pahami setiap tanwin jika bertemu dengan hamzah wasol atau alif, maka cara bacanya harus ada tambahan nun kasroh. Nah, silakan yang lain. Nah, yang ingin praktek membaca nun iwad atau nun wasol, tafadhol, dipersilakan. Saya mungkin mau nyoba Ustaz. Silakan Pak. Nah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Khairanil wasiyah. Lahwanin faddu. Yauma idzinil haq.
قوم لوط المرسلين عاد المرسلين إلا إفك افتراه. Nah, mumtaz, barakallahu fiik. Nah, mumtaz. Yang lain, Bapak Ibu yang lain silakan. Cara membaca nun iwad atau nun wasol. Ya, itu kaidahnya setiap tanwin jika bertemu dengan alif, maka cara bacanya tanwinnya tidak dibaca tanwin, tapi dibaca biasa, tanwinnya hilang dan ditambah dengan nun kasroh. Ini khusus untuk mushaf, untuk Quran yang menggunakan rasm Utsmani, ya, mushaf internasional. Tapi kalau mushaf yang Indonesia itu masih menggunakan nun kasroh. Ya, kalau mushaf yang terbitan Depak, Departemen Agama atau yang lainnya itu masih menggunakan nun kasroh. Silakan Bapak Ibu yang praktek. Baik, kalau tidak ada, insya Allah pembahasan malam hari ini ya atau tahsin kita ya kita akhiri sampai nun iwad atau nun wasol ya, karena pembahasan berikutnya ini masih ada kaitannya dengan yang sebelum-sebelumnya. Nah, untuk berikutnya kita akan sedikit berikan sama-sama motivasi atau tausiah yang mudah-mudahan menjadi penyemangat kita semua untuk semakin dekat dengan Al-Quran. Yang diantaranya adalah sabda Nabi SAW. Nah, beliau pernah bersabda, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Nah, agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Dan Nabi ulang sampai 3 kali. Maka para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah? Ya, nasihat kepada siapa ya Rasulullah? Beliau bersabda, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Jadi agama ini adalah nasihat kepada Allah. Ya, dan nasihat kepada kitab Allah, nasihat kepada Rasul-Rasul Allah, dan nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin, dan juga nasihat kepada seluruh kaum muslimin secara umum. Artinya, agama kita, agama Islam, itu isinya semuanya adalah nasihat. Ya, dan nasihat itu sangat penting sekali. Nah, oleh karena itu setiap kita wajib untuk bisa memberikan nasihat minimal kepada diri kita sendiri. Ya, kemudian nasihat kepada keluarga kita. Ya, karena kita semua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Ya, kita diperintahkan pertama kali adalah menjaga diri kita sendiri. Wa ahlikum, dan keluarga antum, keluarga kalian, naron, dari api neraka. Ya, jadi kita semua wajib untuk bisa memberikan nasihat kepada diri kita sendiri dan kepada keluarga kita. Itu adalah tanggung jawab semuanya, tanggung jawab kita semua tanpa terkecuali. Ya, baik kita seorang ayah, baik kita seorang ibu, kita seorang anak, atau kita seorang suami, atau kita seorang istri, semuanya memiliki kewajiban yang sama, yaitu menyelamatkan diri masing-masing dari api neraka dan juga menyelamatkan anggota keluarganya dari api neraka. Ya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mengajarkan kepada mereka ilmu agama yang kita miliki, ya, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, kita kembali. Nabi bersabda, lillahi, nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kita semua harus menjelaskan kepada keluarga kita, ya, bahwasanya wajib untuk beriman kepada Allah, wajib mengakui ya ketuhanan Allah Subhanahu wa taala,
dalam rububiyahnya, sifat-sifat ketuhanan, dan uluhiyahnya, yaitu wajib beribadah hanya kepada Allah, semua bentuk ibadah, dan dalam asma wa sifatnya, ya, mengimani nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang indah. Nah, yang disebutkan dalam hadis yang berjumlah 99, tetapi tidak terbatas sampai di situ, karena sesungguhnya nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah tidak terbatas. Adapun 99 itu adalah yang disebutkan dalam hadis. Ya, kan, tetapi yang tidak disebutkan itu sangat banyak sekali. Ya. Nabi kita bersabda, "Inna lillahi tis'an wa tis'ina isman." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghafalnya, dia akan masuk surga. Ya, dan yang dimaksud dengan ahsaha dakhalal jannah itu bukan sekedar menghafal. Tapi orang yang hafal nama-nama tersebut kemudian mengerti maknanya, mengamalkan kandungannya, maka dialah yang berhak masuk surga. Jadi bukan sekedar hafal. Nah, kemudian di antara nasihat kepada Allah adalah mengingatkan, ya, tentang keutamaan tauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengingatkan tentang bahaya kesyirikan, yaitu menyekutukan Allah. Karena dosa syirik adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dosa syirik bisa mengeluarkan seorang dari Islam. Ini pentingnya akidah yang benar, akidah sahihah. Dan juga ini termasuk nikmat yang sangat besar ya dikaruniakan kepada kita semua, nikmat iman atau nikmat Islam. Kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita mengenal Rasulullah SAW, dan kita dengan dalil-dalilnya. Kemudian lillahi wa li kitabihi, dan nasihat kepada kitab Allah, nasihat kepada Al-Qur'an, ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah wajib bagi setiap kaum muslimin untuk senantiasa berinteraksi, ya, dengan Al-Qur'an. Banyak berinteraksi kepada Al-Qur'an. Dimulai dengan tata cara membacanya atau belajar tahsinnya, yang perbaiki makhrajnya, panjang pendeknya, ya, bacaan-bacaan tajwidnya. Ini semua termasuk dari likitabihi, nasihat kepada kitab Allah atau nasihat kepada Al-Qur'an. Kemudian meningkat menjadi menghafal Al-Qur'an. Ya. Kemudian mentadabburi maknanya. Ya. Kemudian mengamalkan isi kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, pengamalan atau aplikasi dalam amalan-amalan sehari-hari. Ini semua termasuk dari nasihat kepada Al-Qur'an. Nah, maka seorang muslim dan seorang muslimah ketika membaca Al-Qur'an hendaknya dia perbanyak niat yang baik dalam membaca Al-Qur'an. Ya, sebagian kita ketika baca Quran niatnya ya sebagian itu hanya terbatas kepada mendapatkan pahala, ingin mendapatkan pahala yang besar. Ya, sebagaimana sabda Nabi kita yang mulia, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Ya, beliau bersabda, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Ya, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ya, artinya alif lam mim itu gabungan dari 3 huruf. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan setiap kebaikan dalam agama Islam diganjar menjadi 10 kali lipatnya. Ya, ini menunjukkan tentang pahala yang besar dalam membaca Al-Qur'an. Ya, tapi hendaknya kita perbanyak niat yang lain. Ya. Di antara yang para ulama kita nasihatkan
Ya, sekurang-kurangnya adalah hendaknya kita memiliki 5 niat dalam membaca Al-Quran. Nah, yang pertama, niat dalam membaca Al-Quran adalah agar memperoleh atau mendapatkan pahala yang besar. Ya. Kemudian, niat yang lain dalam membaca Al-Quran adalah berniat agar kelak kita mendapatkan syafaat pertolongan dari Al-Quran. Ya, sebagaimana sabda Nabi kita, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Nah, bacalah Al-Quran, sungguh dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi pertolongan bagi orang-orang yang membacanya. Nah, jadi al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Orang yang ketika di dunia dia rajin baca Quran, ia dekat dengan Al-Quran, banyak berinteraksi dengan Al-Quran, maka kelak pada hari kiamat Al-Quran pun tidak akan meninggalkannya. Ya, insya Allah Ta'ala. Itulah balasan yang sesuai. Nah, maka mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita untuk banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, kemudian niat yang lain dalam baca Al-Quran yang bisa kita niatkan adalah berniat agar bisa menjadikan Al-Quran ya sebagai munajat kita. Ya sebagai munajat kita atau ibadah kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya membaca, bukan hanya khatam 30 juz, ya bukan hanya itu. Tapi niatkan untuk bisa beribadah, untuk bisa bermunajat, mentadaburi ayat-ayatnya. Nah, oleh karena itu, Nabi kita yang mulia, para sahabat Nabi, para tabi'in, ya banyak di antara mereka ketika baca Quran, itu mereka sampai menangis, ya sampai terharu. Ya, karena mereka merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka takut ya tentang dosa-dosa mereka. Dan juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan takut kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hendaknya dimiliki oleh setiap muslim dan muslimah. Ya, perasaan al-khaufu minallah. Ya, perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu hendaklah kita semua ketika baca Quran, ya target kita bukan khatamnya, bukan khatam berkali-kali. Tapi target kita adalah bagaimana kita bisa mentadabburi ayat tersebut dan bisa kita amalkan. Bahkan seandainya itu hanya satu ayat, tidak ada masalah. Ya, banyak di antara para ulama kita yang mereka ketika qiyamul lail atau tahajud, mereka mengulang satu ayat yang bahkan ada sampai subuh. Ya, satu ayat diulang-ulang sampai subuh. Ya, itu menunjukkan tentang tadaburnya mereka yang sangat tinggi. Ya, dan kekhusyuan mereka dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hendaknya dalam baca Quran ya bukan hanya kuantitas atau jumlah, tapi harus memperhatikan kualitas. Ya, satu ayat yang kita ulang-ulang dan bisa memberikan pengaruh pada amal soleh kita itu lebih baik daripada satu juz yang kita baca namun tidak memberikan pengaruh positif ya dalam kehidupan kita. Nah, jadi niat yang ketiga adalah berniat untuk munajat ya dalam membaca Al-Qur'an. Nah, kemudian niat berikutnya berniat untuk mendapatkan ilmu. Ya, berniat untuk mendapatkan ilmu. Nah, jadi kita baca Quran, niatkan agar memperoleh ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian niat berikutnya yang kelima yang terakhir adalah al-amal. Berniat untuk mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an. Nah, sebagaimana
Firman Allah Subhanahu wa taala, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab." Nah, kitab Al-Qur'an ini adalah kitab yang penuh dengan keberkahan yang kami turunkan untukmu wahai Muhammad. Nah, liyadabbaru ayatihi, agar ditadabburi ayat-ayatnya, agar diamalkan ayat-ayatnya. Ya. Dan agar menjadi nasihat bagi orang-orang yang berakal. Ya, artinya Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tujuannya adalah untuk diamalkan. Ya, oleh karena itu marilah kita jadikan Al-Qur'an sebagai imam kita. Ya, sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Ya, baik kita di Indonesia atau kita di luar negeri atau yang lainnya, hendaklah kita jadikan Al-Qur'an ya sebagai pedoman hidup kita, ya, karena Al-Qur'an selalu menunjukkan kepada kebahagiaan ya yang abadi. Dan berpaling dari Al-Qur'an maka akan menjadikan kehidupan yang sempit, ya, kehidupan yang sulit, yang susah. Ya, Allah Ta'ala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, ya, dari Al-Qur'an, ya, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka ia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Nauzubillah. Nah, maka dari itu hendaklah kita senantiasa yang menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Nah, kemudian nasihat lillahi wa likitabihi wa lirasulihi. Ya, agama juga ada nasihat kepada Rasulullah, yaitu mengajak manusia untuk ittiba kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana cara ittiba kita kepada beliau? Yaitu dengan tasdiquhu fima akhbar, membenarkan semua yang beliau kabarkan atau beritakan. Nah, kemudian ta'atuhu fima amar, mentaati semua yang beliau perintahkan. Nah, kemudian wajtinabu ma naha anhu wa zajar, dan menjauhi segala yang beliau peringatkan. Wa la yu'badallahu illa bima syar'a, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan petunjuk atau tuntunan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi nasihat kepada Rasulullah maksudnya adalah mentaati perintah-perintah beliau, membenarkan sabda beliau, menjauhi apa yang beliau larang, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang beliau ajarkan. Nah, kemudian yang lain, Islam itu ada nasihat, yaitu nasihat kepada li'a'immatil muslimin, nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin. Nah, kita hidup di negara Indonesia yang dipimpin oleh kepala negara. Ya, dalam lingkup kecil ada RT, kemudian RW, kemudian kepala desa, camat, dan seterusnya. Mereka semua adalah pemimpin kaum muslimin. Ya. Dan kita wajib mentaati pemimpin kaum muslimin. Selama perintah mereka bukan dalam kemaksiatan, maka wajib ditaati. Ya, dan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah adalah taat kepada pemimpin kaum muslimin. Ya. Maka orang-orang yang tidak taat kepada pemimpin kaum muslimin itu bukan dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal pernah berkata, seandainya aku memiliki doa yang mustajab, doa yang makbul, doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kata beliau, pasti akan aku panjatkan ya doa tersebut untuk pemimpin kaum muslimin. Ya, artinya beliau menasihati kepada kita untuk mendoakan kebaikan ya kepada para pemimpin kaum muslimin, ya pemimpin negara kita,
presiden kita, ya, agar diberikan taufik, diberikan bimbingan, dan diberikan teman-teman yang soleh, teman-teman yang baik, ya, sehingga bisa bersinergi, berta'awun, saling tolong-menolong, alal birri wat taqwa, dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya, dan baiknya pemimpin akan menjadikan baik ya kepada bawahan-bawahannya. Oleh karena itu tugas kita sebagai rakyat adalah mendoakan kebaikan untuk pemimpin, dan tugas pemimpin adalah mengayomi rakyatnya, ya, memberikan hak-haknya. Adapun kita sebagai rakyat, kita mentaati mereka dalam perkara yang ma'ruf, yang baik. Ya, namun kalau mereka perintahkan kepada keburukan, yang perintahkan kepada kesyirikan atau perbuatan dosa, maka Nabi kita bersabda, la ta'ata li makhluqin li maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya adalah wali ammatihim, dan nasihat kepada seluruh kaum muslimin. Artinya setiap kita diperintahkan oleh Nabi untuk bisa bermanfaat, minimal bisa memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Ya. Minimal memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Bil kalimatit thayyibah, dengan ucapan yang baik. Ya, bahkan ucapan yang baik termasuk amal soleh. Karena kita bersabda, al kalimatut thayyibah sedekah. Kalimat yang baik itu adalah sedekah. Nah, jadi sedekah itu maknanya luas, bisa dengan uang atau harta, ya, bisa dengan kalimat yang baik, ya, sebagaimana sabda Nabi, al kalimatut thayyibah sedekah. Kalimat yang baik, ucapan yang baik itu adalah sedekah. Bahkan sabda beliau yang lain, beliau bersabda, tabassumuka liwajhi akhika sedekah. Senyummu untuk sahabatmu itu adalah bagian dari sedekah. Ya. Nah, oleh karena itu setiap kita ya wajib berusaha untuk bisa memberikan manfaat ya untuk sesamanya, khususnya untuk kaum muslimin. Ya, dan Nabi kita bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Ya. Dan manfaat itu macam-macam, ada manfaat duniawi dan ada manfaat ukhrawi atau manfaat akhirat. Ya. Tapi yang paling utama adalah seorang itu bisa memberikan manfaat baik dalam sisi dunia maupun akhiratnya. Ya, sehingga dia akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itulah sabda Nabi, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Yaitu nasihat untuk kembali kepada Allah, nasihat untuk kembali kepada Al-Qur'an, ya, baik belajar tahsin, kemudian menghafalnya, mentadabburinya dan mengamalkannya. Ya. Misalnya kita mengajari anak-anak kita belajar Quran, itu bagian dari nasihat kepada kitabullah. Kemudian yang lain, nasihat kepada Rasulullah, yaitu mengajarkan kaum muslimin untuk kembali kepada ajaran Nabi kita Rasulullah SAW. Mentaati perintah beliau, membenarkan sabda beliau, menjauhi apa yang beliau larang, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan tuntunan yang telah beliau ajarkan. Kemudian nasihat kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin, yaitu dengan mendoakan kebaikan untuk mereka dan tidak menceritakan aib mereka, ya, tidak mengumbar aib mereka, dan senantiasa mentaati mereka selama dalam kebaikan. Kemudian terakhir adalah nasihat kepada seluruh kaum muslimin secara umum. Ya, bahkan ada seorang sahabat yang berbaiat kepada Nabi. Ada seorang sahabat yang berbaiat kepada Nabi untuk senantiasa mendengar dan taat. Dan Nabi tambahkan dalam baiat tersebut agar seorang sahabat tadi ya senantiasa menasihati likulli muslim bimastata'ta, untuk senantiasa memberikan nasihat kepada kaum muslimin
sesuai dengan kemampuannya. Nah, artinya nasihat itu pun juga menjadi nasihat untuk kita semuanya. Ya, wajib untuk memberikan nasihat kepada seluruh kaum muslimin sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, kalau kita kemampuannya tingkat kepala desa, maka silakan berikan yang terbaik. Tingkat RT, ya silakan berikan yang terbaik untuk bawahan-bawahannya. Tingkat keluarga, maka berikan nasihat yang baik ya untuk suami kita, untuk istri kita dan anak-anak kita. Ya, terutama adalah tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga tentang Al-Qur'an agar mencintai Al-Qur'an. Nah, karena Al-Qur'an ini adalah nikmat yang sangat besar. Kenapa kaum muslimin bermalas-malasan dalam membaca Al-Qur'an atau sedikit sekali interaksinya kepada Al-Qur'an? Salah satu penyebabnya adalah karena kejahilan kaum muslimin, ya kejahilan kita semua terhadap nikmat yang sangat besar ini. Ya, seperti seorang anak kecil yang dikasih uang 100.000 misalnya. Anak kecil dikasih uang 100.000, tapi dia lebih memilih 2.000 misalnya. Itu karena dia tidak mengerti nilai dari uang 100.000. Nah, itu sama seperti kita yang tidak mau membaca Al-Quran atau tidak berinteraksi dengan Al-Quran. Itu karena kejahilan kita terhadap Al-Quran. Nah, makanya kalau kita mengerti tentang berharganya Al-Quran, ya, huwa khairun mimma yajma'un. Dia lebih baik daripada harta benda duniawi yang kalian kumpulkan. Nah, oleh karena itu semua kita harus belajar ya sehingga mengerti dan menyadari kenikmatan yang sangat besar ini sehingga bisa istiqomah ya dan bisa konsisten setiap harinya interaksi terhadap Al-Qur'an. Ya, baik membacanya, menghafalnya, mentadaburinya dan juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi nasihat untuk saya pribadi dan kepada para sahabat hadirin affiliate semuanya. Ya, marilah kita sama-sama senantiasa berazam, ya bertekad untuk senantiasa setiap hari yang gemar membaca Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, sehingga kalau Al-Quran bisa memberikan syafaatnya, pertolongannya, ya kepada kita semuanya, insya Allah. Nah, mau dalam bersawab, mungkin ini bisa disampaikan sebelum kita tutup. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Tafadhol, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada rekan-rekan hadirin, apabila ada yang bertanya, dipersilahkan. Nah, Bapak sekalian, silakan yang ada pertanyaan. Oh enggak, mohon izin Ustaz, insya Allah sepertinya tidak ada yang bertanya. Gitu. Mohon izin, jazakallah khairan katsiran. Terima kasih banyak Ustaz. Pemaparan tadi mulai dari ilmu tajwid yang kita dapat itu sangat-sangat bermanfaat gitu. Nah, jujur beberapa kali mungkin kalau Ana sendiri masih bingung Ustaz, maksudnya terkait masalah uh, fathah tanwin bertemu dengan alif tadi ya kan sehingga dibaca khaironil wasiyah. Nah, itu salah satu ilmu baru gitu ya, Masya Allah, sangat sangat luar biasa. Kemudian tadi juga Fikrun sangat terkesan dengan beberapa kalimat yang saya sampaikan tadi ya, terkait masalah huwa khairum mimma yajma'un gitu kan. Ya kan, padahal gitu mempelajari Al-Quran itu sebetulnya jauh lebih baik daripada apa-apa yang kita kumpulkan
yang dimaksud apa duniawi itu tadi gitu. Baik. Padahal kita sejauh ini gitu ya, khususnya Fikrun pribadi itu terlalu ambisius terhadap duniawi gitu ya, padahal sebetulnya itu semuanya adalah semu gitu ya. Ustaz. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyeru kita untuk senantiasa mempelajari Al-Qur'an gitu kan, dalam hadis dikatakan eh, tadi yang saya sampaikan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu asyrin amsalihha gitu, dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Masya Allah, itu sangat sangat tersentuh sekali Ustaz. Masya Allah. Semoga majelis-majelis ilmu seperti ini itu bisa sering diadakan, dan semoga sahabat-sahabat Adrian itu bisa eh, merasakan apa yang kita rasakan gitu. Oh ini Ustaz, ada yang bertanya di kolom komentar. Nah, Ustadz izinnya itu Ustadz, bagaimana kalau nun iwat tadi tidak terbaca nun kasrohnya, apa mengubah arti gitu. Nah, kalau untuk mengubah arti, wallahu alam ya, sepertinya tidak mengubah arti, tapi dia salah dalam tata cara baca, salah dalam tajwid. Dan salah baca dalam tajwid itu dihukumi sebagai berdosa. Ya, sebagaimana dikatakan, "Faman lam yujawwidil Qur'ana asimu." Siapa yang tidak mentajwidkan dalam baca Quran, maka dia asimu, dia berdosa. Wallahu alam. Nah, mungkin cukup ya habis kalian ya. Untuk berikutnya saya kembalikan kepada Fikrun. Nah, tafadhol. Ya Ustadz, saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak Ustadz atas pemaparan materi yang begitu luar biasa pada malam hari ini. Eh, Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang panjang sehingga dapat bertemu kembali di majelis ilmu di pekan depan, Ustaz. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh rekan-rekan Adrena sekalian yang sudah hadir pada majelis ilmu, khususnya ilmu Quran pada kesempatan malam hari ini. Dan marilah kita tutup majelis kita dengan membaca hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah